Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pataul Arifin dalam pelajaran aturan gambar teknik. Yang mana di sini dalam penggambaran teknik itu ada aturan yang harus disepakati agar kita dapat dengan mudah mengerti dan berkomunikasi antar sesama ahli teknik. Nah, di sini komponen gambar yaitu adalah garis. Nah, garis itu ada garis gambar, ada garis bayangan, garis titik strip, garis ukuran, garis potongan. Garis gambar adalah garis yang digunakan untuk batas dari bentuk suatu benda dalam garis atau di sini disebut juga garis nyata. Garis bayang berupa garis tipis putus-putus dengan ketebalan setengah dari tebal garis biasa atau garis gambar. Garis ini digunakan untuk membuat batas suatu benda yang tidak tampak langsung oleh mata. Garis titik strip, garis ini berupa garis titik strip, titik strip dengan ketebalan setengah dari garis benda atau garis tebal. Garis ini digunakan misalnya untuk menunjukkan suatu benda yang digambar. Kemudian garis ukuran berupa garis tipis dengan ketebalan dari setengah dari tebal garis biasa. Garis ini untuk menunjukkan ukuran. Sedangkan garis yang lainnya adalah garis potong. Di sini adalah garis strip titik strip dengan ketebalan setengah tebal garis biasa. Nah, ini garis-garis ini kita akan gunakan dalam penggambaran gambar teknik. Kemudian di sini ada beberapa macam tabel garis. Ini ada garis dengan ukuran 0,8, 0,6, tebal continuous itu garis nyata benda. Garisnya garis tepi biasanya garis untuk 0,8. Kemudian garis tipis continuous biasanya untuk potongan. Nah, di sini bisa kita kaitkan antar yang lainnya. Sedangkan nanti garis putus-putus yang tidak bisa terlihat seperti yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Bisa dilihat di tabel ini. Kemudian dalam penggambaran kita ada skala. Skala yang sering kita gunakan dalam dunia teknik. Nah, untuk ilmu bangunan itu ada dari 11 sampai dengan 1000. Sedangkan ilmu pesawat dan elektronik ada diperkecil dan diperbesar. Kemudian bangunan kapal itu 11 sampai dengan 1200. Jadi ini kecenderungan diperkecil. Nah, untuk elektronik tadi bisa diperbesar dan diperkecil. Sedangkan jalan kereta api, bangunan air itu kecenderungan diperkecil sampai dengan 1:2500. Sedangkan ilmu bangunan tadi setelah dijelaskan itu diperkecil 1:1000. Kemudian untuk peta itu 1 sampai dengan 50.000. Nah, di sini ada lagi kita penerapan skalanya ya, peta ukuran sedang, kecil ya, 1:10.000 sampai dengan 1:100 ya. Kemudian kalau untuk di sini ya, bangunan teknik dan teknik sipil umumnya diperbesar. Nah, ini juga kalau untuk teknik sipil itu ada gambar beton ya, beton betulang, batu kali. Nah, inilah simbol-simbol untuk material ya, bangunan material. Jadi bisa dilihat di sini. Kemudian ini ada satuan-satuan besar khusus yang mana kita harus tahu seperti luas meter pangkat 2, kemudian volume meter kubik, berat kilogram per meter detik kuadrat. Ya, ini masih banyak ada daya ya dan tekanan Pascal. Kemudian di sini untuk gambar kita tidak bisa menggambar dengan real atau 3 dimensi. Dalam gambar teknik biasanya ditunjukkan dalam 2 dimensi. Nah, inilah proyeksi, yaitu ada proyeksi ortogonal, aksonometri, oblik, dan perspektif. Nah, yang biasa digunakan adalah gambar ortogonal dan proyeksi
aksonometrik dengan isometriknya dan dimetriknya serta trimetrik. Kemudian ortogonal ini yang sering kita gunakan untuk penggambaran teknik yang sering kita pakaikan sebagai bahasa teknik dengan proyeksi kuadran pertama dan kuadran ketiga. Nah, inilah ya, kalau secara definisi proyeksi ortogonal merupakan proyeksi yang menggambarkan suatu benda dari arah pandang yang berbeda menurut sisi yang berbeda melalui bidang proyeksi yang terdiri dari 3 macam bidang proyeksi horizontal, vertikal, dan profil, yaitu yang horizontal menunjukkan tampak atas, yang vertikal adalah menunjukkan pandangan depan atau muka, serta profil adalah menunjukkan pandangan samping kiri atau kanan. Nah, di sini bisa terlihat untuk proyeksi Eropa atau yang dinamakan dengan proyeksi first angle projection, proyeksi kuadran pertama. Kalau dilihat sebagai perspektifnya di sini ya, pada gambar bidangnya bisa terlihat. Kemudian dari bidang itu kita dapatkan yang mana proyeksi depan berada pada kuadran pertama, kemudian kuadran kedua ya, kemudian diproyeksikan ke kuadran ke pertama dan tampak atasnya. Ya, ini kalau secara lengkap seperti ini pandangannya. Nah, ini contoh pada gambar di samping itu bisa terlihat, maka diproyeksikan tampak muka, tampak atasnya berada di bawah, tampak bawahnya berada di atas, sedangkan sampai kiri ada berada di kanan dan tampak kanan berada di kiri, tampak belakangnya ya bisa terlihat di sini. Kemudian untuk proyeksi Amerika ya sama seperti tadi, tapi bidang kuadrannya kita memandang dari kuadran ketiga. Ya, di sini kalau dibentangkan gambarnya seperti gambar 2.8 ini. Dan simbolnya bisa terlihat seperti pada gambar di atas, gambar 2. Ini proyeksi lengkapnya. Nah, kalau seandainya sebagai contoh ini proyeksi Amerika, kalau dilihat ke proyeksi bangunan ya bisa kita lihat tampak depan, tampak atas, dan tampak belakang atau potongannya bisa kita buat ya seperti gambar denanya untuk penggambaran dena dari ruangan dari bangunan. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang tugas saudara menggambarkan proyeksi Amerika dan Eropa untuk gambar 645 itu proyeksi Eropa, 646 itu proyeksi Amerika, 647 proyeksi Amerika dan Eropa, 648 itu proyeksi Amerika Eropa. Selamat bekerja. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Oh ya, sebelum saya mengakhiri, ukuran diabaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.